berubah menjadi kekuatan ekonomi. Nah, dalam kekuatan pertarungan ekonomi, kuncinya adalah produksi. Negara mana yang bisa memproduksi lebih banyak, lebih masif, dan mempengaruhi produksinya membanjiri negara lain, daerah lain, maka dia akan mendominasi produksi. Nah, kalau bicara produksi, hanya ada 3 syaratnya. Satu adalah ada tenaga kerja, mesin tenaga kerja yang besar. Kalau mesin tenaga kerja berarti populasi. Indonesia populasinya nomor 4 di dunia. Setelah China, India mungkin sebentar lagi akan surpass China, US dan kita. Itulah kenyataan. Yang kedua adalah sumber daya melimpah untuk bahan produksi. Kita semua udah tahu lah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya bandingkan dengan negara-negara yang gak memiliki sumber daya alam seperti Singapura. Yang ketiga adalah memiliki bentangan luas yang besar untuk menampung mesin produksi. Kita negara kepulauan terbesar, 3 time zone. Nah, ini yang mungkin potensi kita untuk melakukan produksi, mesin produksi massal. Kita mendapatkan lagi bonus demografi. Anak-anak mudanya banyak. Bandingkan dengan negara-negara Jepang, Korea, Singapura yang penduduk makin berkurang, populasinya minus. Karena anak-anak mudanya fokus kepada pekerjaan, akhirnya jarang yang mau kawin pun cuma 1 mungkin. Bahkan di Jepang, saking krisisnya anak muda, itu saya baca salah satu penelitian, penduduk usia umur 30 tahun ada 15% yang belum pernah mengalami, mohon maaf, sexual experience. Bukan hanya nggak kawin, belum pernah mengalami pengalaman seksual. 15%. Saya bilang rugi sekali gitu. Iya. Coba diimpor ke sini. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, itu bukan satu jargon. Jadi kita punya potensi. Saya mau motong saja. Kita Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan punya potensi untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan Indonesia emas nomor 4 negara ekonomi besar dunia. Kenapa? Jumlah penduduk kita, Sumatera bagian selatan jumlah penduduknya lebih kurang 30 juta. Itu setara dengan Australia, setara dengan lebih daripada Malaysia, 30 juta jiwa. Sumber daya alam kita luar biasa di Sumatera bagian selatan. Tambang, katakanlah dulu, minyak. Jepang menyerang ke Indonesia, ke poin Balikpapan, Palembang, dan Riau hanya karena oil untuk Perang Dunia Kedua. Kita juga memiliki sumber daya alam, saya kira kekayaan yang subur. Tanahnya gunung-gunung, ada juga yang rawa, gambut, tapi semua potensial. Belum lagi yang kekayaan lautnya, baik laut yang di Bengkulu, di Lampung, kemudian di Bangka Belitung, potensi-potensi yang luar biasa. Kita adalah daerah yang kaya, Sumbaksel. Cuma persoalannya memang mungkin belum maksimal kita untuk kelola, untuk menjadi mesin produksi dan memberikan kontribusi untuk membangun Indonesia yang tadi, Indonesia emas. Nah, saya melihat bahwa banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali. Untuk bisa membangun potensi itu perlu ada gerakan top down dari atas dalam bentuk kebijakan, dan ada perlu gerakan bottom up, gerakan masyarakat yang berkembang seperti TP Sriwijaya ini. TP Sriwijaya adalah gerakan bottom up, dari bawah.
Nah dari atas sebetulnya banyak sekali kita bisa membuat kebijakan. Kenapa? Wong Palembang, wong Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung yang pintar-pintar tuh banyak sekali. Saya lupa menyapa ini mantan PJ penjabat Gubernur Bangka Belitung Pak Ridwan Dirjen Minerba, ya Ridwan Jamaluddin, Bangka, asli Bangka beliau, Pangkal Pinang. Bapak-bapak sekalian, jadi coba kita lihat saja sekarang, kalau mau bicara kebijakan berarti bicara harus kekuasaan. Kekuasaan banyak. Di MPR-DPR kita ada Pak Yandri. Dulu mantan ketua MPR-nya Pak Jul. Ya. Kemudian di DPR itu ada 3. Ada Ibu Puan. Dulu ada Pak Dasko. Dulu ada Pak Aziz Samsudin. Saya masih ingat ini tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Pak Jokowi dilantik. Kemudian kita dipanggil termasuk saya, dan saya khusus ditawarkan untuk dari Kapolri menjadi Mendagri. Kemudian saya sampaikan Pak Jokowi, saya siap Pak, tapi umur saya belum sampai 55 tahun, harus pensiun dini untuk jadi menteri dan harus diberhentikan sebagai Kapolri, dan itu harus paripurna DPR. Pelantikan tanggal 22 Oktober sebagai Mendagri, semua menteri kabinet itu tanggal 20. Kemudian kesempatan paripurna hanya tanggal 21. Itu Pak Pratik, ya sudah Pak Presiden ngomong, bicara sama Pak Pratik saja, Pak Menseknek, atur gimana caranya bisa paripurna, karena memberhentikan Kapolri itu harus paripurna. Saya sampaikan Pak Pratik udah gimana ya ini, bisa paripurna dalam waktu 1 hari. Bang, kalau Bapak berkenan saya izin menghubungi pimpinan DPR. Saya buka itu speaker, kemudian saya telepon Ibu Puan, bahasa Palembang. Yuk, ini gini, jadi besok perlu paripurna gini. Oh siap, Pak Tito, kita bantu. Oh gitu loh. Habis itu telepon lagi Pak Dasko, speaker dibuka, bahasa Palembang ngomong. Sudah ngomong sama Ibu? Sudah. Udah, kita atur besok. Ngomong lagi Pak Aziz Samsudin waktu itu, bahasa Palembang lagi. Selesai 3. Tinggal yang 2 lagi Pak Cak Imin dengan Pak Rahmat Gobel. Saya telepon, Bapak, udah Pak Tito udah bicara sama ketua. Sudah, 3 sudah bicara. Udah kami ikut aja. Selesai saya tutup, Pak Pratik langsung bilang, iya ya, 3 pimpinan DPR ini mau Palembang kalau lembaga pembuat undang-undang, belum lagi di kabinet. Ya ada Pak Jul tentu, ada kami, kemudian juga ada Pak Kepala BPKP Pak Yusuf Ate. Menteri itu ada yang menteri-menteri yang dia juga berasa orang Palembang. Menteri Perhubungan Pak Budi sampai sekarang juga masih di Palembang keluarganya. Menteri PUPR Pak Basuki, dia merasa juga orang Palembang karena pernah lama di Palembang. Banyak sekali. Belum lagi Ketua Mahkamah Agung juga, Wong Baturajo. Jaksa Agung itu separuh Palembang, separuhnya lagi Sunda. Tapi kalau ngomong bahasa Palembang terus. Jadi banyak sebetulnya Pak Erik otomatis. Ini di tingkat kebijakan, pengambil kebijakan, kekuasaan, sebetulnya banyak kita. Cuma mungkin kita perlu duduk bersama di bawah Pak Jul mungkin. Pak Darmawan pengambil kebijakan bank terpenting saya kira Mandiri. Ada yang punya Bukit Asam, ya Pak Arsal, semua ada di sini. Tinggal bagaimana kita duduk bersama kita untuk membuat apa yang mau kita bikin. Ditambah dengan bottom up. Saya melihat yang pertama, Bangka Belitung itu hilirisasi harus kita lakukan kepada timah. Karena kekuatan Bangka Belitung yang paling utama adalah timah.
reserve timah salah satu yang terbesar di dunia. Itu adalah di Bangka Belitung, tapi yang mendikte harganya adalah Malaysia. Maka hilirisasi harus dilaksanakan untuk membuat lompatan. Dan itu terjadi pada Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Ketika krisis pandemi Covid, tiga-tiganya masih survive positif pertumbuhan ekonominya, yang lain negatif. Jalan tol Trans Sumatera harus jadi, kita harus dukung penuh, apapun, karena itu menguntungkan untuk konektivitas. Sayangnya saya dengar siripnya, karena faktor ekonomi dan keuangan negara, siripnya yang dari Pekanbaru menuju Padang dan dari Palembang yang menuju ke Bengkulu itu kemungkinan dipending. Ini jadi tugas kita nanti nih, ke depan. Siapapun pemerintahannya, siapapun nanti pejabat-pejabat Sumsel, tolonglah kita sama-sama berjuang supaya tol dari Palembang sampai Bengkulu itu harus jadi, supaya ya, karena itu akan membuka betul potensi-potensi yang alam wisata yang ada di sepanjang jalan itu, yang menuju konektivitas, menuju Lahat, Pagaralam, potensinya luar biasa, potensi alamnya, potensi pariwisata juga luar biasa, Pagaralam, tapi yang belum bisa berkembang. Potensi Danau Ranau nomor 2 terbesar. Saya kadang-kadang ini dengan di Toba karena ada Pak Luhut, kita sebetulnya ada Pak Jul untuk Danau Ranau, kita siap dukung Pak, kami siap satu barisan, harus digedor memang. Kemudian Bengkulu kita harus pikirkan, Bengkulu tolong gak akan pernah bisa melompat kalau seandainya mengandalkan APBD-nya kecil, saya tahu. Dan Bengkulu jangan berharap mendapat investor besar, karena daerah Sumatera bagian barat ini, pesisir barat, itu rentan kepada gempa bumi, tsunami, bencana alam. Investor besar hampir tidak ada di sebelah situ. Maka yang harus dikembangkan adalah UMKM seperti Jogja. Bengkulu di situ kekuatannya harusnya. Beda yang di bagian timur itu investor besar mau datang. Lampung saya kira kekayaan lautnya dan juga perkebunannya, tapi harus ada di branding tertentu, harus ada produk-produk unggulan yang memang bisa mendominasi produknya, mendominasi Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dari Lampung harusnya bisa dikerjakan, seperti di Mindanao, di Davao, kota pisang, dan itu pisangnya produknya sampai kemana-mana. Lampung sangat punya potensi untuk itu. Saya kira banyak sekali bisa kita kerjakan, tapi intinya adalah membuat kebijakan yang prioritas untuk Sumbaksel, dan itu harus bisa dikerjakan oleh tokoh-tokoh Sumbaksel yang memiliki kekuasaan, dan kemudian baru gerakan-gerakan bottom up seperti ini. Saya kira itu Bapak sekalian, sebenarnya terlalu panjang nanti. Ini sama menggurui ikan berenang, banyak senior-senior. Yang penting intinya cuma satu, momentum ini kita kelemahannya mungkin kurang begitu solid untuk membuat gebrakan di kampung kita. Mumpung lagi banyak kekuasaan, dan mungkin ke depan juga banyak tokoh-tokoh penting yang berkuasa di masa berikutnya. Ini tolong kita sama-sama duduk untuk buat konsep untuk membangun Sumatera bagian selatan sebagai prioritas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.